Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kajian yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah yang merupakan seorang pendakwah atau penceramah yang dikenal luas di negara kita ini, negara Indonesia ini, dalam bidang kajian fikih ataupun akidah. Serta beliau juga aktif menyampaikan dakwah melalui berbagai sosial media termasuk kajian langsung dan platform digital. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memberkahi ilmu yang beliau sampaikan. Sebagai seorang muslim, pasti kita sering melakukan sebuah maksiat atau dosa. Yang membedakan ialah apakah mau kita berpaling dari dosa tersebut atau malah kita ingin tetap berada pada dosa tersebut sampai akhirnya Allah turunkan sebuah azab untuk kita. Auzubillahi min dzalik. Pada video ini Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan 5 syarat mutlak agar taubat nasuha kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ikhlas. Taubat itu harus dilakukan murni karena Allah, bukan untuk orang lain atau karena takut mau malu di hadapan manusia atau orang lain. Bertaubat bukan terlihat baik di mata manusia, tetapi untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azabnya jika taubatnya tidak dilakukan dengan benar. Dan yang kedua yaitu menyesali perbuatan dosa itu sendiri. Penyesalan itu harus disadari. Penyesalan itu harus didasari ilmu dan keyakinan bahwa perbuatan dosa itu salah menurut syariat, bukan karena tekanan lingkungan atau rasa tidak enak di hadapan orang lain. Penting bagi kita untuk mengetahui dosa itu salah terlebih dahulu agar penyesalan muncul, bukan sekedar karena terpaksa atau karena tekanan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu tinggalkan dosa secara sungguh-sungguh atau meninggalkan dosa dengan tulus. Meninggalkan dosa harus tulus, bukan hanya karena tidak ada kesempatan untuk berbuat lagi, tetapi karena sadar perbuatan itu adalah sebuah perilaku yang haram. Contohnya, seorang yang berhenti zina bukan karena tidak ada untuk yang ingin diajak, tetapi karena sadar bahwa perbuatan zina itu haram. Dan yang keempat yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah janji dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia tidak akan kembali mengulangi dosa yang sama lagi. Dan yang terakhir yaitu taubat berlaku sampai batas waktu tertentu. Taubat diterima selama matahari belum terbit dari barat atau selama belum kiamat mungkin, yakni hingga tanda besar hari kiamat terjadi, yang merupakan pengertian umum berdasarkan hadis sahih dalam Islam. Ada juga pemahaman bahwa taubat diterima selama ruh belum sampai tenggorokan. Batas waktu taubatnya itu jadi belum sampai ruh itu keluar dari tenggorokan kita. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya dapat. Semoga kesimpulan ini bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.